Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bersama saya Della Putriwati dari Prodi Tadris IPS semester 2 dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan bahasan tentang sistem perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita. Seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam bentuk perkawinan adat dikenal adanya beberapa sistem perkawinan. Yang pertama, perkawinan monogami adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Bentuk perkawinan ini paling ideal dan sesuai dengan ajaran agama serta undang-undang perkawinan. Perkawinan poligami adalah perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari satu wanita, ataupun perkawinan antara seorang wanita dengan lebih dari satu pria. Yang berkaitan poligami ini kita bisa mengenalnya juga dengan perkawinan poliandri, yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan lebih dari satu pria. Perkawinan eksogami adalah perkawinan antara pria dan wanita yang berlainan suku dan ras. Perkawinan endogami adalah perkawinan antara pria dan wanita yang berasal dari suku dan ras yang sama. Perkawinan homogami adalah perkawinan antara pria dan wanita dari lapisan sosial yang sama. Contohnya pada zaman dahulu anak bangsawan cenderung kawin dengan anak orang bangsawan juga. Perkawinan heterogami adalah perkawinan antara pria dan wanita dari lapisan sosial yang berlainan. Perkawinan cross cousin adalah perkawinan antara saudara perempuan, yakni anak saudara laki-laki, ibu atau paman, atau anak dari saudara perempuan ayah. Perkawinan paralel cousin adalah perkawinan antara anak-anak dari ayah mereka bersaudara atau ibu mereka bersaudara. Perkawinan euteorgami adalah seseorang bebas untuk memilih jodohnya dalam perkawinan, baik itu dari klien sendiri maupun dari klien lain. Adapun bentuk-bentuk perkawinan. Bentuk perkawinan menurut susunan kekerabatan. Yang pertama, perkawinan pada susunan kekerabatan paternial. Si wanita berpindah ke dalam kekerabatan suaminya dan melepaskan diri dari kekerabatan asal. Perkawinan pada susunan kekerabatan maternial, meskipun telah terjadi perkawinan, namun suami istri masing-masing tetap berada pada kelompok kerabatan sendiri, sedangkan anak-anak masuk kelompok kerabatan ibunya. Perkawinan pada susunan kekerabatan parental. Setelah perkawinan suami istri masuk ke dalam kekerabatan suami dan kekerabatan istri. Anak-anak juga masuk dalam kekerabatan bapaknya dan kekerabatan ibunya. Ada pula bentuk perkawinan anak-anak. Perkawinan ini dilakukan terhadap calon suami dan istri yang belum dewasa, yang biasanya dilakukan menurut ketentuan hukum Islam, sedangkan pesta dan upacara menurut hukum adat ditanggungnya sebelum upacara perkawinan. Suami belum boleh melakukan hubungan suami istri ditanggungkan sampai mereka dewasa dan dilangsungkan pesta dan upacara menurut hukum adat. Ada pula bentuk perkawinan permaduan. Permaduan adalah ikatan perkawinan antara seseorang pria dan dua atau lebih wanita dalam waktu bersamaan pada daerah yang mengenal lapisan masyarakat. Wanita yang dari lapisan tinggi atau sama dijadikan istri pertama, sedangkan dari lapisan bawah dijadikan istri kedua dan seterusnya. Para istri yang dimadu masing-masing beserta anaknya berdiam dan membentuk rumah berpisah satu sama lain. Ada pula bentuk perkawinan ambil anak. Perkawinan ini terjadi pada kerabatan paternial, yaitu pihak laki-laki tidak perlu membayar jujur dengan maksud mengambil si laki-laki atau menantunya itu ke dalam kekerabatan agar keturunannya nanti menjadi penerus silsilah kakeknya. Bentuk perkawinan ini juga bisa terjadi pada masyarakat Semendo yang disebut perkawinan Semendo ambil anak dalam rangka penerus silsilah menurut garis perempuan. Ada pula bentuk perkawinan mengabdi. Perkawinan ini terjadi sebagai akibat adanya pembayaran perkawinan yang cukup besar, sehingga pihak laki-laki tidak perlu membayarnya. Dalam bentuk suami istri sudah mulai berkumpul, sedang pembayaran perkawinan ditunda dengan cara bekerja untuk kepentingan kekerabatan mertuanya sampai jumlah pembayaran perkawinan terbayar lunas. Ada pula bentuk perkawinan meneruskan atau sororat. Ada suatu perkawinan seorang duda dengan saudara perempuan mendiang istrinya. Perempuan tersebut meneruskan fungsi istri pertama tanpa suatu pembayaran. Perkawinan ini disebut perkawinan turun ranjang atau ngarang wulu dalam bahasa Jawa. Juga ada bentuk perkawinan mengganti. Ada perkawinan yang terjadi apabila seorang janda yang menetap di lingkungan kerabatan
suaminya kawin dengan laki-laki adik mendiang suaminya. Perkawinan ini sebagai sarana perkawinan jujur yang di Palembang dan Bengkulu dikenal dengan kawin anggau. Demikian itulah materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.